Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah. Insya Allah sekarang kita akan menjelaskan aspek keuangan dari mengenai laporan studi kelayakan bisnis ya. Jadi yang pertama dari aspek keuangan kita itu harus tahu investasi awalnya dulu. Investasi awal itu intinya kalau waktu kita mau apa namanya ya mendirikan outlet di kamu di mana Bim? Halo Bim, Sukoharjo, kamu di outletnya apa? Entah warung makan atau apa gitu? Warung biasa? Toko toko apa sih? Toko kelontong gitu kali ya? Kalau toko kelontong, nah kalau toko kelontong berarti kebetulan sama. Nah aku di sini juga pakainya toko kelontong kok. Nah jadi yang pertama kita harus tahu dulu investasi awal. Investasi awal eh, dari outlet yang mau kita bangun di toko kelontong itu, outlet sosro apa aja. Nah, untuk di toko kelontong kebetulan sama, mungkin bisa kalau beda ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang pertama ada lemari pendingin. Ini ada lemari pendingin, rak outlet, terus tambahan jaringan listrik. Ini aja yang dibutuhin untuk apa? Untuk buat buat outlet sosro di di toko kelontong kalau dari kelompok kami. Tapi kalau dari kelompok kalian beda ya nggak masalah. Nah, terus untuk harganya, untuk apa? Rupiahnya ini kalian bisa cari di internet kayak lemari pendingin nih kira-kira berapa, terus rak outlet itu berapa, terus tambahan jaringan listrik itu berapa. Nah, ICO itu intinya itunya lah, jumlah dari ini semua. Dari apa? Dari investasi awal yang kita lakukan ini namanya ICO. Aku lupa kepanjangannya apa. Nah, habis itu setelah udah gini, kita asumsikan apa? Jadi kita tuh sekalian ngitung biaya depresiasi. Kita asumsikan biaya depresiasinya 4 tahun 4 tahun sesuai dengan umur ekonomis barangnya gitu. Umur ekonomis barang di sini lemari pendingin misalnya kulkas. Nah, kami tuh di sini estimasiin kulkas tuh umurnya cuma 4 tahun. Jadi kalau udah 4 tahun berarti udah kulkasnya rusak gitu, berarti nggak bisa dipakai lagi. Dan akhirnya investasi awal ini ya kita harus investasi lagi lah intinya gitu, harus investasi lemari pendingin lagi. Nah, cara ngitungnya gimana biaya depresiasi per tahun gampang sekali, cuma ini apa jumlahnya ini ICO-nya kalian bagi aja asumsi tahunnya berapa tahun, 4 tahun dapatlah ini semua. Nah, itu untuk investasi awal. Nanti dipakai untuk apa investasi awal itu kita lanjut nanti ya. Nah, selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional ini terdiri dari dua ya. Yang pertama ada fixed cost, yang kedua ada variable cost. Nah, untuk fixed cost, ya kalian coba lihat apa-apa aja sih, apa namanya, biaya-biaya tetap gitu. Seperti misalnya yang dibayarkan setiap periode. Misalnya apa? Sewa tempat, gaji, listrik, pemeliharaan gitu. Nah, ini bisa untuk angkanya bisa dikira-kira aja. Oke. Nah, terus di total hasilnya sekian. Nah, ini apa sih maksudnya 1% nih? Nah, maksudnya 1% di sini itu tuh dari outlet sosro yang kalian bangun, yang kalian buat di toko kelontong itu, outlet sosronya itu berapa persen sih dari tokonya? Nah, di sini kami asumsikan di toko kelontong itu di toko kelontong yang kami survei itu ataupun yang jadi proyek kami itu tuh produk sosro tuh cuma 1% gitu, 1% dari toko tersebut. Nah, kami dapatnya dari mana? Sebenarnya itu caranya panjang. Intinya gini aja. Intinya aku cari tahu dulu yang pertama berapa sih apa namanya pengeluaran per bulan mereka untuk beli barang dagangan totalnya semua untuk beli barang dagangan juga. Dan itu pengeluaran mereka untuk beli barang dagangan tuh kemarin aku tanya tuh sekitar 30 juta per bulan. Nah, setelah itu 30 juta ini agar kita tahu berapa persen sih dari apa nah jadi itu juga waktu itu aku juga tanya kan berapa sih kira-kira
atau enggak kalian kira-kira juga nggak apa-apa. Jadi kalian kira-kira aja di toko itu, di toko kelontong yang kalian jadiin apa namanya, jadiin buat laporan itu, berapa berapa sih mereka tuh kira-kira per bulan lakunya produk Sosro. Nah, kami tuh kebetulan tuh lakunya 4 kerat. 4 kerat. 4 kerat. 4 kerat tuh sekitar 4 kerat tuh sekitar berapa kemarin? 300.000 lah. 4 kerat. 4 kerat tuh kemarin tuh sekitar 300 ribuan gitu. Nah, habis itu tinggal dibagi aja. Ini dibagi, dapatlah ini dibagi ini. Nah, dapatlah persentase Sosro di mana? Dapatlah persentase outlet Sosro di toko kelontong tersebut. Setelah itu, setelah dapat 1% ini, kalian kaliin aja 1% ini dengan total biaya fixed cost. Nah, jadi fixed cost untuk outlet Sosro di toko kelontong kalian itu total itu dapat dari total fixed cost dikali dengan persentase outletnya, dapatlah 46.000 aja. Nah, untuk variable cost juga sama. Variable cost di sini kami variable cost-nya cuma uang makan aja, jangan lupa ini per bulan ya, per bulan. Jadi ini kali apa? Jadi dari mana itu dapatnya dari per hari 10.000 kami kaliin 30.000. Sebulan kan 30 hari. Dapatlah 300.000 per bulan. Setelah itu kami juga kaliin apa? Kaliin 1% juga persentase dari outletnya, persentase dari outlet Sosro di toko kelontong itu. Nah, setelah dapat variabel per unit untuk outletnya, itu kan baru apa? Ini kan sorry, yang 3.000 ini kan baru itu toh, baru variabel cost, total variabel cost-nya kan. Nah, terus untuk kita kan mau cari BEP nih. Untuk cari BEP itu kita butuhnya variabel cost per unit. Jadi caranya gimana? Ya 3.000 ini, 3.000 kita bagi 3.000 ini, 3.000 ini kita bagi dengan berapa sih? Berapa produk Sosro yang laku sebulan? Tadi kan aku kan perkiraanku kan produk Sosro yang laku sebulan kan ada sekitar 4 kerat. Nah, 4 kerat tuh kalau nggak salah sekitar 96 unit barang. Nah, ini tinggal dibagi aja. Kalian bagi loh. Ini dibagi ini dapatlah 31. Kok 31? Harusnya 3.000. Harusnya 300. C24. C24 ini apa ya? Bentar. C24 tuh apa, woi? C24 ini. Oh iya, pokoknya intinya gitulah ya. Pokoknya intinya gitulah dikali 1%-nya. Kan 3.000 kok. Oh, salah jangan-jangan aku nih. Wah, ya pokoknya gitulah intinya ya. Nanti kalian sesuaiin aja. Terus kalian harus cari tahu juga harga per unit sama HPW per unitnya. Nanti buat cari break even. Nah, untuk harga per unit, yang HPP per unit dulu kali ya. HPP per unit. Jadi kalian harus tahu dulu apa-apa aja sih yang mau kalian jual. Kalau kami ini ada 3 nih. 5 botol, terus teh botol, sama tabs. Nah, ini udah, jadi ada harganya per kerat itu yang dikasih Sosro itu. Nah, kami bagi sekerat itu berapa. Misalnya 300.000, kami bagi 24, dapatlah sekian gitu kan. Dan sekian-sekian, nah ini udah harga per unitnya. Terus di total aja dibagi 3. Dapatlah ini, satu unitnya segini lah pokoknya. Apa, untuk HPP per unitnya. Untuk harga per unitnya sama juga. Jadi kalian kira-kira aja di toko tuh berapa harga, misalnya harga prima tuh berapa sih? 3.000, teh botol 250 tuh berapa? 4.000, tabs 500 tuh berapa? 7.000. Terus di total dibagi aja, dapatlah ini. Udah ya, dapatlah ini ya, apa? HPP per unit sama harga per unit. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita mau cari BEP. Nah, BEP itu buat tahu apa sih? Jadi kita kan nanti di estimasi laba rugi, kita kan akan membuat asumsi asumsi Q, ataupun apa ya, asumsi berapa barang sih yang laku per tahun gitu kan. Nah, jadi di sini kami itu yang pertama kita harus cari break even point dulu. Sebagaimana yang kita tahu, break even point itu tuh intinya
titik di mana kita tuh nggak bakal rugi, nggak bakal untung gitu. Jika menjual sekian produk. Nah, di sini kami cari BEP-nya 11 dapatnya. Nanti BEP rumusnya bisa dicari di internet ya, ada banyak. Cari aja. Selanjutnya ada estimasi penjualan. Nah, untuk estimasi penjualan, sebenarnya estimasi penjualan ini kalian bisa tentuin dari ininya, dari apa? Dari BEP-nya ini. Misalnya BEP kalian ya, misalnya BEP kalian 50. Oh, berarti kira-kira aku jual berapa ya? Bisa aja kalian jual 60 gitu. Kan udah untung nih. Udah untung kalau kayak gini. Misalnya gitu. Nah, tapi di sini kami pakai 96 karena kami udah tahu setiap bulan di toko kelontong yang kami survei itu tuh mereka butuh 4 kerat aja setiap bulan. Jadi kami estimasikan 96 aja. Nah, untuk tahu per tahunnya gimana? Per tahunnya tinggal dikali aja. Dikali per tahun jadinya 96 kali 12 dapatlah 1152. Nah, ini 1152 ini untuk asumsi unit pada tahun pertama. Nih, untuk asumsi unit tahun seterusnya itu terserah kalian mau berapa. Maksudnya berapa ya kalian kira-kira aja. Kalau aku di sini. Kalau tempatku tuh ini. Nah, estimasiku kayak gini. Jadi kan tahun pertama kan tadi kan ini toh 1152. Aku tuh estimasiin setiap tahun itu tuh terjadi kenaikan penjualan sebanyak 10%. Ya tinggal dicari aja 10%-nya berapa nih kan. Dari ini 10%-nya 115 ditambah, berarti di tahun kedua sekian, di tahun ketiga sekian, tahun keempat sekian. Itu aja. Itu untuk yang ini. Lanjut ya. Nah, untuk pendapatan gampang sekali carinya. Pendapatan itu dapatnya dari asumsi Q ini. Asumsi Q dikali dengan harga per unit. Itu pendapatan ya, pemasukan lah itu artinya. Lanjut ya. Itu untuk HPP harga produksi ya ini asumsi Q sama HPP per unit. Dapatlah ini semua toh. Dapat ini semua. Itu kita cari laba operasi dapat ini semua. Itu dapatlah ini hasilnya dikurangin. Laba operasinya ini berarti. Laba operasinya ini. Lanjut di sini. Habis itu dikurangi sama total biaya. Total biaya dari mana aja sih? Terus yang pertama gaji. Gaji itu dapat 96.000 ini dari mana sih? Jadi gaji yang tadi nih, gaji kalian ini kan buat itu toh, buat semua toko toh. Kalau buat satu toko itu dia 800.000. Nah, kalau untuk karyawan yang berarti persentasenya untuk karyawan yang hanya jual produk sosro itu berapa? Kalian kali aja 1%, dapatlah 8.000 seperti itu. Ini untuk listrik sama juga ya kayak gitu. Nah, ini kan per bulan. Untuk di sini kan yang ditanyakan kan per tahun loh. Per tahun tinggal kalian kali aja, kali 12 dapatlah 96.000. Selanjutnya biaya depresiasi. Biaya depresiasi ini yang kita hitung di awal tadi ya. Yang kita hitung di awal tadi yang nih. Biaya depresiasi per tahun. Dah. Nah, itu tadi biaya depresiasi. Selanjutnya dapatlah total biaya. Jangan lupa ya, total biaya tuh ini. Enggak sama ini, enggak sama laba operasi. Dapat total biaya ini. Itu dimasukin di sini, habis itu dapatlah EBT, earning before tax, ataupun uang yang diterima sebelum dikurangi pajak lagi. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari laba operasi dikurangi biaya total. Tuh. Dapatlah earning before tax, habis itu kamu hitung pajaknya 10%, dikali aja 10% ini. Tuh. Jadi yang 829 sekian, kamu kali 1%, dapatlah ini. Habis itu dikurangi dapat ini. Oke, sampai sini EAT ya. Ini estimasi laba rugi itu tadi semuanya. Terus untuk yang ini sama aja, yang sebelah sini. Sama kayak gini. Cuma yang beda cuma ininya tuh, asumsi Q-nya. Ya, lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada asumsi arus kas. Nah, sebenarnya bedanya apa sih asumsi laba rugi sama arus kas? Nah, untuk asumsi laba rugi, tadi kan dia kan cuma sampai EAT aja kan. Nah, untuk arus kas nih, bedanya dia ini diketahui nanti akhirnya kas masuk. Dari mana sih kas masuk?
Jadi setelah EAT tadi 820 yang EAT yang ini, itu ditambah lagi biaya depresiasi, intinya gitulah ya, biar biar cepat ya, intinya gitu, ditambah lagi biaya depresiasi, dapatlah ini kas masuk, kas yang diterima. Ya, sampai situ. Ada yang mau ditanyakan, Bimo? Halo Bim, ngerti nggak? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Apa mau sama ini? Analisis apa? Ini. Kamu nggak sama ini, Bu? Net present value, sama ini. Aduh, ya wis. Enggak sih. Nah, untuk ini, singkat aja ya. Sambil aku jelasin. Nah, yang pertama ada payback period. Payback period, intinya itu, kita tuh, intinya payback period tuh kita tuh mau hitung kapan sih, misalnya kita investasi nih, investasi outlet sosro. Maksudnya outlet sosro ya kita masukin sosro di toko kelontong gitu kan. Nah, kira-kira tuh berapa lama sih bakal apa balik modal, berapa lama sih bakal balik modal, berapa tahun gitu balik modalnya, intinya kayak gitu untuk apa, untuk payback period. Nah, ini bisa dicari rumusnya di mana, di buku ya, atau enggak nanti aku kirim Bimo, minta Bimo nanti rumusnya. Intinya kayak gini. Nanti kalau kalian lihat di mana di buku, insya Allah mengerti ya, gini nanti dapatlah payback periodnya 1,81 tahun. Jadi intinya itu, investasi yang kalian lakukan itu bakal balik modal di tahun ke 1,81. Jadi nggak sampai 2 tahun udah balik modal. Itu intinya. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya nih. Selanjutnya net present value. Nah, untuk net present value tuh kita tuh mau tahu berapa persen sih return yang harapannya kita terima gitu. Maksudnya apa? Maksudnya dari apa? Dari investasi yang kita lakukan. Kita kan investasi kan 4.300.000 toh. Kita investasi 4.300.000. Nah, itu tuh apa ya? Untungnya mungkin ya. Untungnya berapa sih gitu kan? Nah, cara taunya kayak gimana? Cara taunya itu kayak gini. Atau enggak nanti ininya mungkin ku kirim. Kayaknya udah ku kirim belum sini, Bim? Bim, ini belum ku kirim ya? Ya nanti ini ku kirim Bimo juga lah ya. Nah, nanti ini paling yang mau ku jelasin ini aja sih, yang 4,5% di sini. Nah, jadi 4,5% di sini dia itu bisa dibilang returnnya ataupun pengembalian ke kita. Kalau di bank tuh dia bunganya. Jadi misalkan kita nabung di bank loh, kita nabung di bank 4.300.000, kalau kita diamin selama berapa lama gitu kan, ada bunganya atau 4,5, nanti nambah aja. Nah, itu returnnya 4,5. Nah, 4,5 di sini, ini tuh kami asumsikan, jadi kami asumsikan gini, kami tuh mau bandingin, mendingan kita buka outlet sosro di toko kelontong atau kita nabung di bank gitu kan. Untungnya lebih untung mana gitu. Nah, jadi ternyata kalau kita nabung di bank, kalau kita buka outlet sosro itu dapatnya segini, NPV-nya apa, 5.800.000 gitu kan, lebih besar daripada kalau kita nabung di bank ya cuma 4.300.000 dikali dengan 41, dikali dengan berapa sih? Coba ya, bentar ya. 1,45 berarti 4,5% tuh 4% tuh berapa sih? 1,45 ya? Nah, berarti sekitar segitu lah paling. Enggak, coba. Ini ya. Ini kali dengan ini. Nah, cuma sekitar 6 jutaan aja gitu. 6 jutaan. Untung juga ya. 6 juta. Berarti kita pakai ini rugi. Berarti kita rugi nih. Ya pokoknya intinya gitulah. Nanti pandai-pandai kalian aja jelasin loh. Gini intinya ya. Ya, nanti dapatlah NPV-nya. Jadi NPV itu kalau dia
lebih besar dari nol, ini kan jauh lebih besar dari nol toh, 5.800.000. 5.800.000 kan jauh lebih besar dari nol, berarti layak diterima. Ini layak diterima sih ini. Nah ini apa? 5%. 5% nih aku coba-coba aja sih, boleh dibuat boleh enggak. Tapi kalau mau buat ya nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Mungkin nggak usah dibuat aja biar nggak bingung. Cuma ini aja yang dibuat nanti. Itu untuk net present value. Selanjutnya profitability index. Nah, profitability index tuh sama aja sih kayak apa? Kayak net present value. Intinya ya sama kayak net present value, tapi kalau net present value kan ini nih. Jadi nanti setiap periode kita cari present value-nya. Periode 1 present value-nya berapa, 2 berapa, 3, 4 berapa, habis itu total semua present value-nya, habis itu kita kurangi dengan ICO. ICO ini investasi awal yang kita lakukan. Habis itu dapatlah ini 5 juta toh. Nah, kalau profitability index itu sama aja, cuma dia dari total present value-nya tadi kita bagi dengan investasi awal yang kita lakukan 4.300.000, dapatlah 2,349. Nah, jadi profitability index itu dikatakan layak diterima itu jika PI-nya itu lebih dari 1. Dan ini 2. Ini layak sekali diterima. Seperti itu. Lanjut ya. Oh jelas. Lanjut ya, ini ada IRR. Nah, IRR, Initial Rate of Return. Intinya gini nih, intinya kita mau cari tahu sebenarnya titik return maksimal tuh ada di berapa persen sih. Tadi kan kita nyari gini nih. Jadi intinya IRR itu, misalnya ini ya, IRR ku kan 46%. Nah, di 46% ini, aku tuh nggak menghasilkan untung ataupun rugi. Ataupun seperti bisa dibilang seperti titik break even-nya lah. Break even point-nya dari proyekku ini. Gitu. Nah, misalnya ini aja ya, misalnya nih 4,5%. 4,5% kan masih ada nih NPV-nya, masih ada 8 sekian nih. Nah, kalau ininya 46, kalau 46, ini harusnya dia 0 di sini. Gitu. Nah, jadi intinya gini, misalnya kan ini kan, scrollku rusak. Rusak. Misalnya gini ya, ini 46 nih. 46% di sini. Kalau di sini misalnya 47%, ya dia semakin ke sini itu berarti dia semakin rugi. Misalnya dia ke sini. Misalnya 45. Berarti dia semakin ke sini semakin untung. Kurung sih untung. Untung. Pokoknya gitulah intinya. Ini gini sama ini gini. Nah, itu. Pokoknya semakin dia ke sana, semakin untung, semakin dia ke sini, semakin rugi. Intinya gitulah pokoknya. Intinya itu aja sih. Kita mau tahu berapa persen sih kita tuh maksimal kita menerima keuntungan gitu. Dengan bunga berapa persen? Gimana? 46%. Oh, ini kamu cari aja di mana di YouTube caranya. Aku udah lupa ya. Ini pakai Excel kok. Tuh, IRR cuma digini aja. Jadi IRR tuh carinya itu kas masuk. Kas masuk tuh kamu itu aja. Yang pertama tuh investasi kan tahun ke-0, habis itu tahun ke-1, kedua, ketiga sampai ke-4. Udah. Habis itu kamu tulis sama dengan IRR. Bisa tutup kurung, diginiin, buka kurung, diginiin. Setelah kamu tutup kurung, enter. Wow, gitu. Iya. Mm. Mana ayo. Tadi kan kita udah bahas ini Bimkas masuk nih. Oh iya, aku belum ganti ini ya bodoh. Parah udah aku kumpul lagi. Iya. Astagfirullah. Iya, lupa aku. Ya udahlah, nanti coba aku ngomong. Parah. Ya pokoknya intinya gitulah. Jadi ini harusnya periode 1 itu dia 1.800.000 nih. Salah. Gitu. Gitu semua. Oke. Okay. Itu aja sih.
Selesai. Dah.